Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Sekarang kita berada pada segmen analisis objek peraturan. Analisis objek peraturan itu, jadi pada segmen ini saya akan membahas tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah sekarang kita fokus kepada peraturan Menteri Perdagangan di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa barang yang diperdagangkan. Ini sebenarnya berawal dari curhatan teman, meskipun curhatnya juga sambil bercanda karena memang nggak serius-serius amat, cuma memang katanya menunjukkan kekecewaannya juga. Yaitu waktu itu dia tuh merasa malas aja gitu katanya, kalau misalnya lihat di media sosial itu ada yang jualan, terus kemudian jualannya itu nggak mencantumkan tarifnya. Jadi kalau pengen tahu tarifnya itu katanya kita harus nanya secara seperti private message gitu. Jadi dia nggak mau modelnya kayak gitu. Jadi pengennya ya kalau di online itu ya kalau misalnya di Facebook atau apa ya udah ditulisin aja harganya gitu, seperti itu. Lalu kemudian ada juga yang bilang gitu, tadi gua kesini gitu ke sebuah minimarket kemudian atau ke supermarket gitu, kemudian kok harganya beda katanya, antara yang ada di etalase dengan harga yang ada di komputer kasir katanya gitu. Tapi itu pun ya ngobrolnya juga nggak serius-serius amat gitu, sehingga saya pun waktu itu tidak terlalu menggubris itu juga gitu. Nah terus kemudian akhirnya saya iseng-iseng, terus kemudian oh ya sudah, mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi yang lain begitu ya. Jadi dalam peraturan nomor 35 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tentang tarif dan harga barang, pencantuman harga barang dan tarifnya, yang paling utama menurut saya untuk menjawab teman-teman yang tadi gitu ya, meskipun juga teman-teman juga nggak terlalu nanya juga ke saya, cuma ngobrol doang. Jadi yang pertama, jika Anda menemukan seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan. Namun juga saya tidak tahu yang lihat di Facebook atau di Twitternya atau di Instagramnya itu apakah dia termasuk yang sudah termasuk orang yang berjualan berdasarkan Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan ini gitu. Saya cuma berbicara secara umum saja. Jadi setiap orang yang jualan itu seperti minimarket atau supermarket atau yang memang sudah terdaftar, itu semuanya harus mencantumkan harga barangnya. Nah, dicantumkannya itu wajib mudah untuk dilihat dan mudah untuk dibaca. Artinya ketika dilihat dan mudah dibaca itu seperti cetakannya, printoutnya itu atau tulisannya itu mudah dibaca oleh orang tanpa orang itu harus nyari-nyari gitu. Dan tulisannya itu boleh di barangnya atau boleh di etalase yang dekat dengan barang itu atau yang menunjukkan ke barang itu. Nah itu di pasal 2-nya gitu. Nah, untuk menjawab hal tersebut memang harus dicantumkan harga barangnya. Bagaimana dengan kalau yang online? Yang online pun sama, karena ada pasal 5. Ini juga diperuntukkan untuk yang online juga, sama gitu ya. Itu untuk menjawab teman saya yang merasa dengan keluhan tadi. Nah terus kemudian kalau ada yang satu lagi yang mengenai harga barang begitu ya, kok beda katanya antara yang di etalase dengan yang ada di komputer kasir, itu gimana hukumnya? Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini nomor 35 tahun 2013 ini, itu ada di pasal 7 ayat 2. Nah di pasal 7 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika ada ketidaksesuaian di antara dua yang tadi, maka digunakan tarif terendah.
Jadi sebenarnya ketika ada minimarket atau supermarket yang ada tulisan bahwa jika ada ketidaksesuaian, itu bukan masalah branding image dari supermarket tersebut gitu, karena memang itu aturan dari Kementerian Perdagangan, memang harus diambil yang terendah. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana jika antara yang tertulis dengan yang di etalase itu lebih murah yang di kasir dan lebih mahal daripada yang di etalase gitu. Contohnya di etalase harganya 20.000, sementara yang di kasir itu harganya 15.000 gitu. Nah, itu kan lebih murah tuh, lumayan 5.000 gitu ya. Ya kalau beli satu sih sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, tapi mungkin kalau kita ini partai besar gitu ya, harganya itu 15.000 yang di kasir. Pertanyaan muncul, itu gimana kalau begitu? Tetap harus diambil yang terendah, cuman memang ini sangat bergantung kepada kejujuran si kasir tersebut gitu, kejujuran kasir tersebut, atau memang manajemen yang ada di sana juga menyuruhnya apa juga saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya lebih memang dia tipikalnya orang yang memang transparan atau apa, maka di beberapa supermarket yang besar atau minimarket yang memang sudah ada SOP-nya, itu si screen price-nya itu yang di scan-nya itu dihadapkan ke kita. Itu memang sengaja, itu kewajiban. Jadi bukan berarti memang bawaan dari provider pembuatan si mesin kasirnya itu memang menghadap ke kita, bukan. Memang aturannya itu seperti itu. Jadi harus ditampilkan gitu, harus ditampilkan ke kita gitu. Dan kita pun kali itu suka ngeh gitu kan, apakah Anda puas mungkin tulisannya apa atau apa. Jadi itu memang harus ditampilkan ke kita supaya apa? Supaya yang terscan itu sesuai dengan yang ada di sana. Kalau misalnya ternyata ada yang lebih murah, ternyata yang lebih murah yang di kasir, maka dipakai yang di sana gitu. Memang kita harus jeli. Cuman kalau saya pribadi sih akhirnya ketika saya ke supermarket atau apa gitu, atau ke minimarket, ketika saya jarang ngeh juga gitu ngelihat itu gitu ya, ngelihat screen itu yang jelas semuanya berapa sekian gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi untuk analisis objek peraturan di di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 ini sepertinya dicukupkan sekian saja. Saya hanya mencari fokus-fokus yang memang ada permasalahan begitu ya. Jika teman-teman memang ada pertanyaan atau mungkin ada yang keliru dari saya, silakan memberikan masukan. Atau memang ada pertanyaan, silakan juga untuk dituliskan di kolom komentar. Kalau memang ternyata bisa dijawab oleh sama saya dengan kemampuan saya, ya nanti akan saya jawab. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih juga atas subscribe yang sudah subscribe, yang belum silakan subscribe. Terima kasih atas segalanya. Semoga kita bahagia dan kita tidak lupa bahagia. Semangat!